Apa kabar saudaraku? Masih tetap dalam keadaan sehat, amin. Saya percaya hari-hari ini Tuhan banyak berbicara kepada kita mengenai firman-Nya. Nah, saudara juga harus terus membaca firman Tuhan. Sebab sekarang ini keadaan zaman ini yang jahat, perbuatan jahat itu seakan-akan diperhalus dengan apa? Alasan-alasan tertentu. Jadi kalau kita lihat zaman dahulu, orang yang berbuat jahat, kita langsung mengatakan, "Hei, kamu salah." Tetapi zaman sekarang, kita sudah tahu nih, orang ini berbuat jahat. Tetapi kita nggak bisa sewenang-wenang dan kita tidak bisa sembarangan mengatakan, "Hei, kamu jahat." Akibatnya, saudara, dia kadang-kadang kalau dia orang hebat, dia akan tuntut kita. Kenapa kamu mengatakan aku jahat? Aku orang baik. Nah, padahal kelakuannya jahat. Nah, saudaraku yang terkasih, kita harus banyak-banyak baca firman. Karena hanya firman Tuhanlah yang bisa membuat kita itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau kita dalam persimpangan, kita tidak tahu nih untuk melakukan apa nih yang seharusnya dilakukan. Apakah yang kulakukan ini di depan ini adalah benar, ataukah aku harus uji lagi? Mungkin saja salah. Nah, saudara harus lihat kehidupan orang Kristen, orang percaya itu nggak bisa langsung sembarang aja melangkah. Dia harus tanya Tuhan. Tanya Tuhan betul-betul, apakah ini harus saya lakukan? Apakah ini seturut firman Tuhan? Apakah ini mempermuliakan Tuhan? Nah, jadi itu saudara. Jadi kalau kita misalnya sekarang ini hanya berperilaku serampangan saja menurut akal sehat kita. Nah, suatu saat nanti kita akan diperhadapkan pada satu kenyataan yang membuat kita harus memilih antara yang penting dan yang penting lainnya. Ya kan? Harus. Jadi saya pernah melihat satu tayangan talk show, dua orang hamba Tuhan. Saya kagum sama beliau ini. Dia bertanya nih, sekiranya kamu atau Anda berada di posisi harus memilih yang mana nih, istri atau orang tua? Firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa istrimu adalah teman pewaris kasih karunia Allah. Nah, jadi saudara, pada satu titik itu bagaimana? Ini kan perlu hikmat Tuhan. Nah, ini kan perlu kita menelisik dari apa yang Tuhan firmankan dalam Alkitab. Jelas memang kalau saya pribadi memilih begini, bahwa setiap orang yang sudah menikah itu sudah dianggap pergi bersatu dengan pasangannya. Artinya dia sudah membentuk satu kehidupan yang baru. Apakah dia tidak menghormati orang tuanya? Tentu harus dihormati. Tetapi kita harus menjelaskan duduk persoalannya. Supaya apa? Supaya saling mempunyai pemahaman yang sama, pengertian yang sama, gitu. Nah, saudaraku yang terkasih. Nah, kita panjang lebar berbicara tentang hal-hal yang baik dan buruk, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Nah, gitu. Nah, firman Tuhan katakan saudara, pada zaman-zaman akhir akan datang nih penyesat-penyesat. Akan datang nih orang-orang yang mengaku nabi. Akan datang nih pemimpin-pemimpin yang menganggap bahwa orang Kristen itu adalah sebagai bawahannya, orangnya sendiri, miliknya sendiri.
Nah, itu akan terjadi dan mungkin sudah terjadi, saudaraku. Nah, ini kita harus betul-betul cermati. Ya, ada pemimpin yang memang menyesatkan. Jemaatnya itu betul-betul dimanfaatkan luar biasa. Dan ada juga pemimpin yang menumpang, tenar dalam pelayanan itu. Sebenarnya hatinya tidak mengasihi jiwa-jiwa. Dan ada pemimpin, ya, yang memang itu pekerjaan hidupnya, sehingga dia itu tidak mau menyinggung dosa. Dia melihat jemaatnya berbuat dosa, berbohong, mencuri, menipu, ya, merampas. Ya dia tenang saja. Dia akan terus berkhotbah tentang motivasi. Tapi dia tidak pernah mau untuk mengatakan, "Hei, jangan dong lakukan dosa ini. Saya mendengar suara Tuhan bahwa Bapak sudah melanggar perintah Tuhan. Coba kita cek apakah betul memang melanggar atau enggak. Kalau memang melanggar, Pak, ya, Tuhan suruh saya untuk berdoa kepada Bapak supaya bertobat." Ada nggak yang seperti itu? Sangat jarang kan? Untuk kota-kota yang besar hampir tidak pernah terjadi lagi, kecuali cuman dia khotbah tentang, ya, bertobatlah secara menyeluruh, secara, ya, dia nggak mau perorangan. Nah, gitu. Tapi kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan yang dahulu, sebelum saya lahir di tahun 87, ya, saya melihat hamba-hamba Tuhan di masa saya kanak-kanak, ya, orangnya sangat straight, sangat tegas, sangat lurus, sangat berkorban, sangat memberkati orang-orangnya, ya. Pendeta-pendeta zaman saya masih anak-anak, saya suka mendengar khotbah mereka. Begitu berapi-api, begitu tegas, begitu lantang, begitu apa namanya, ya, kayaknya kita ini berada di surga nih. Karena cuma hanya kebenaran dari perkataannya, dari sikapnya, dari pelayanannya, dari akhir hidupnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nama saya Roni, ya. Nama saya terinspirasi dari pendeta Yusuf Roni. Pada waktu saya lahir, ya, Bapak pendeta ini sedang KKR nih di Jakarta. Jadi mama saya itu terpikir, kasih nama Roni saja. Nah, gitu. Ya, dia sedang menonton tayangan KKR, dia di rumah sakit, namanya Roni. Saya sekarang menyandang nama Roni. Saya senang juga karena ternyata asalnya dari Bapak Pendeta Yusuf Roni. Beliau sudah meninggal, ya. Beliau sudah kembali ke rumah Bapa, terpujilah Tuhan. Tetapi saya melihat sampai akhir hidupnya, ini orang patut dicontoh sampai akhir hidupnya, saudara. Amin. Jadi kalau kita mau menilai hamba Tuhan atau pendeta, mana nih yang benar, mana nih yang salah, dari buahnya. Dan juga buahnya ini, saudara, harus juga diuji dengan waktu. Ketika dia meninggal, apakah memang betul dia memang memberikan kemuliaan itu kepada Allah atau enggak? Saudaraku, ya. Ketika nanti dia meninggal, apakah di ujung daripada usianya itu, umurnya itu, dia menyerahkan segala pelayanannya, jerih lelahnya ke dalam tangan Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk berkarya dalam pelayanan yang telah dikerjakannya. Hamba Tuhan yang seperti ini
kerjanya sudah selesai. Dan di ujung hidupnya, dia menyerahkan pelayanan ini untuk Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, ya, ini nggak mudah, ya kan? Kalau saya lihat hamba-hamba Tuhan yang di kampung, ya, itu berlomba-lomba bangun gedung gereja yang besar-besar, tetapi gedungnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan, tetap menjadi milik si hamba Tuhan tadi atas namanya. Dan ketika hamba Tuhan ini nanti meninggal, maka datanglah keluarganya yang menuntut, itu tanahnya atas nama keluarga kami. Padahal hamba Tuhan ini tulus, ya betul. Tetapi di akhir hidupnya dia tidak mempersembahkannya kepada Tuhan. Saudaraku. Nah, kalau masih hidup hamba Tuhan yang seperti ini, inilah tugas kita, saudara, untuk mengingatkan, ya, permuliakanlah Tuhan. Jangan jadi seperti pemimpin di dunia ini yang mengambil keuntungannya dan membuat legitimasi atas nama pribadinya. Kekayaanku, harta bendaku, jeripayahku, kelakuanku. Sekiranya Tuhan Yesus di zaman dahulu, ya, melakukan hal itu, saudaraku yang terkasih, sebenarnya kita semua ini gak punya kesempatan untuk naik. Contoh saja, ya, pada aliran tertentu yang menganggap garis keturunan itu terhormat, harus dihormati. Sedih kita lihat di TV, saudaraku, bagaimana kadang aku mikir, ini memang beginikah cara mempermuliakan yang disembah di mereka itu, atau bagaimana? Bingung kita, saudara, bingung. Karena di dalam kekristenan, saudara, tidak ada yang seperti itu. Orang yang mau melayani Tuhan itu harus terpanggil, harus terpilih. Nggak bisa sembarangan cuma diwariskan begitu saja. Jangan nanti di ujung hidup hamba Tuhan yang luar biasa ini, orang malah melihat, aduh sayang juga ya, padahal dulu itu luar biasa, panutanku. Tapi kok bisa ya diserahkannya sama orang yang, aduh, gak terpanggil. Saudara, ya, ini menjadi suatu kewaspadaan untuk melihat hamba Tuhan yang sekarang ini sedang bekerja, sedang melayani, sedang berusaha di ladang Tuhan. Kita harus tanya motivasi mereka. Kau kumpulkan persembahan ini untuk apa? Memang betul untuk pelayanan Tuhan. Kalau misalnya kau ingin membeli tanah, kau ingin membangun gedung, berani nggak kamu itu membuat atas nama gerejamu? Jangan namamu sendiri, jangan nama anak-anakmu, jangan nama keluargamu di situ. Buatlah badan sosial. Nanti ketika akhir hidupmu, maka orang akan melihat betul-betullah semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Amin. Harus perhatikan, saudara. Jangan saudara menabur ke tempat yang salah. Kasih uang banyak-banyak, persembahan, kasih doa, kasih diri untuk melayani. Tak taunya dia mendirikan kerajaannya sendiri. Maaf kalau aku terlalu vulgar, ya. Saya menghormati, tetapi saya menentang perbuatan dosa itu. Semua orang
harus melayani Tuhan, harus terpanggil melakukan kebenaran, harus terpanggil untuk memberitakan berita keselamatan, supaya jangan ada lagi orang yang masuk neraka. Siapapun itu, tugas saya mengingatkan, memberitakan firman, menyatakan kebenaran. Dan saya juga perlu diingatkan, mungkin saja saya salah dan saya mau bertobat, saya mau meminta ampun. Tapi saat ini saya terdorong untuk mengatakan kebenaran ini. Jangan sampai ya para pemimpin ini dicap sebagai pemimpin sesat. Dan ada orang-orang di luar sana yang menganggap di gereja sudah terjadi penyesatan. Kenapa? Karena kalau dikasih tahu, gak mau mengerti, menganggap aku sudah 30 tahun melayani, kamu masih berapa tahun melayani, kamu harus belajar dari saya. Aku gak mau. Aku mau belajar dari firman. Aku menghormati, ya, seperti Daud menghormati Saul. Berapa kali Tuhan menyerahkan Saul ke tangan Daud, tapi Daud tidak mau mengotori tangannya untuk menurunkan Saul dari tahta kerajaan Israel pada zaman itu. Bisa nggak dia bunuh? Bisa. Kesempatannya banyak. Sakit hati nggak Daud pada waktu Saul mengejar-ngejar dia untuk dibunuh, karena tahu bahwa Daud ini nanti akan menjadi penerus daripada kerajaan Israel. Daud hidupnya terancam. Boleh nggak Daud ini kesal? Ya pasti. Tapi Daud memilih untuk tenang. Gak mau melakukan. Biar Tuhan yang berperkara. Dan terbukti pada kisah Saul pada akhir hidupnya, dia memang meninggal di tangan Tuhan. Dan Daud diangkat Tuhan untuk duduk menjadi raja. Dan di tangan Daud, kerajaan itu kokoh. Bahkan Daud menaklukkan berbagai macam kerajaan-kerajaan pada zaman dia itu. Amin. Harus terpilih, harus terpanggil. Kalaupun memang dari garis keturunanmu yang harus meneruskan pelayanan itu, memang harus terpanggil, saudara. Harus terpanggil. Ya, mengenai segala hasil jerih payah dalam pelayanan, itu harus betul-betul accountable, bisa dipertanggungjawabkan, karena Tuhan lihat. Amin. Nah, saudara yang terkasih, saya mengambil dalam kitab Yesaya pasal 3. Yesaya pasal 3, ya. Kita buka dulu Yesaya pasal 3. Puji Tuhan, ya. Yesaya pasal 3 ayat yang ke-12b. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Berapa banyak di sekarang ini, ya, para pemimpin kita menyodorkan anaknya untuk memimpin dari gereja-gereja yang cabangnya dia. Kalau kita tanya apakah terpanggil, ya harus diuji dulu. Kalau dia terpanggil dari kecil atau dari mudanya, dia sudah memang senang melayani Tuhan. Dan itu bisa dibuktikan dari memang pilihan Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih. Amin. Bukan gara-gara ya kayak pemerintahan yang lain yang menganggap, oh ini anakku cocok, naiklah, aku akan dukung, bapaknya mendukung sepenuhnya. Oh, nggak bisa. Ada kalanya
Pemimpin rohani harus berjalan sendiri. Dan ketika dia berjalan sendiri, dia mau kemana? Kalau nggak ada Tuhan yang memanggilnya. Karena pengurapan daripada orang yang terpanggil itu berbeda dari orang yang duduk pada jabatan oleh karena diberikan. Sangat berbeda. Pengurapan itu nggak bisa bohong. Tuhan selalu membawa orang yang diurapinya untuk masuk ke dalam satu posisi di mana dia terpanggil. Pasti, karena pengurapan itu jelas. Panggilan itu jelas. Amin. Mau pemimpinmu misalnya, ya saudaraku, gak mendukung engkau dalam pelayanan, no problem. No problem. Tuhan mendukungmu. Pengurapan itu ada di atas kepalamu. Itu yang akan membawa engkau masuk ke dalam rencana Tuhan. Amin. Percaya. Oh rala batakara basikiri bianta kana maka. Hiribianduku boshiti limenti kiri anda kana mantaka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk orang-orang yang di luar sana, orang yang sudah Engkau panggil, orang-orang yang sudah Engkau pilih Tuhan. Biar kiranya mereka masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam posisi di mana mereka terpanggil. Walaupun Tuhan, mungkin pemimpin mereka masih menghalangi oleh karena waktu, usia, dan lain sebagainya macamnya alasannya. Tetapi hamba percaya setiap orang yang terpanggil yang melihat video ini akan Tuhan langsung posisikan pada posisi dia dipanggil Tuhan sebagai apa? Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kalau engkau terpanggil menjadi gembala, engkau akan menjadi gembala. Kalau engkau terpanggil menjadi penginjil, engkau akan menjadi penginjil. Kalau engkau terpanggil menjadi guru, engkau akan menjadi guru. Kalau engkau terpanggil menjadi nabi, engkau akan menjadi nabi. Kalau engkau terpanggil menjadi rasul, engkau akan menjadi rasul. Apapun ceritanya, gak ada yang bisa menghalangimu, sebab pengurapan ada padamu. Amin. Percaya. Percaya saudara. Percaya. Gak ada yang bisa menutupnya itu. Amin. Hanya orang yang terpanggil yang bisa melewati semua proses itu. Gak mudah saudara, gak mudah. Ya. Tapi saudara harus mengenali, ya, tanda-tanda zaman. Ya. Akan datang penyesat-penyesat, akan datang orang-orang yang penuh dengan keinginan duniawi. Akan datang orang-orang yang banyak ngeles. Akan datang banyak orang-orang yang kelihatannya rapi, baik, ya, senyum, manis, bicaranya rapi, teratur. Akan tetapi dia punya pemikiran lain. Itu akan datang saudara. Nah, saudara yang terkasih, ya. Matius 18 ayat 6-7. Firman Tuhan katakan apa? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ini firman Tuhan saudara. Matius 18 ayat 6-7. Memang penyesatan harus ada. Ada yang memang udah bengkok gitu, harus ada itu. Tetapi celakalah mereka. Ya, celaka mereka. Sama seperti kalau misalnya para pemimpin ini memanfaatkan anggotanya, bawahnya, untuk mempertahankan kerajaannya dan tidak mengizinkan anggotanya ini untuk melesat sesuai panggilannya, memposisikan dia tetap sesuai dengan rancangan Allah yang ada pada dirinya. Nah ini celaka itu orang-orang seperti itu. Ya. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik.
Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang, untuk menjadi penganut agamamu. Dan sesudah itu ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lipat lebih jahat daripada kamu sendiri. Oh iya dong, ketika kita mendapatkan guru atau teladannya orangnya serakah, ya kita kan memikirkan juga nanti pada saatnya, oh dia melakukan itu, aku pun bisa. Jadi itu tiketnya, tiket orang melakukan dosa. Akhirnya ketika memang di atas sudah melenceng, itu ke bawahnya makin banyak, itu makin melenceng nih gini. Saudara, aku ngeri, ngeri banget. Bertobatlah kita, para pemimpin-pemimpin rohani. Bertobatlah kita, para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Bertobat, jabatanmu bukan untuk kau pakai meraup keuntungan, tapi seharusnya jabatanmu kau pakai untuk menegakkan keadilan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu yang harus kau lakukan. Amin. Ya, seringkali kan begitu. Kalau pemimpin kadangkala kalau diusik, dia langsung mengeluarkan peraturan. Jangan diusik, jangan dikritik, harus taat. Nah kadangkala kan kita mendengarnya kan gitu kan, aduh berarti aku gak taat ya. Tapi gak clear, taatnya kepada siapa? Taatnya kepada Allah atau taat kepada person? Jadi timbul pertanyaan, mana yang lebih utama? Taat kepada person atau taat kepada Allah? Coba. Taat kepada pemimpin atau taat kepada Roh Kudus? Pemimpin pun bisa salah, saudara. Makanya kita ini, ya, yang memimpin harus punya sikap rendah hati. Mungkin saja kita ini sudah berlaku jahat. Bertobat, kembali ke jalan yang benar. Jangan lakukan lagi cara yang salah itu. Hentikan. Supaya apa? Hidup kita itu mempermuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan diri. Ya. Ibrani pasal 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang sudah terlatih, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, rohnya, jiwanya, itu bisa melihat, oh ini salah nih. Salah nih. Nah, gak boleh dilakukan nih, salah nih. Ternyata dia adalah bos kita misalnya gitu kan, di tempat kerja ya kan. Bos kita ini tempat kerja, aduh dia melakukan yang salah. Apa yang harus kulakukan? Ya, yang pertama kita bisa katakan, Pak Bos, lu salah nih. Kayak mana Pak Bos? Balik dong. Jangan melakukan kesalahan. Nanti timbul masalah. Kalau bosnya merasa, lu tahu apa? Udah kita berhenti. Kita nggak mau mencari gara-gara, saudara. Kita nggak mau memaksa dia. Kamu salah. Nah kita jadi lebih jahat daripada bos itu. Ya kita berdoa, Tuhan jamah bos, supaya dia lembut hatinya, berbalik arah jalan hidupnya. Saudaraku, nggak mudah, iya kan? Apalagi yang dikatakan demikian, saudara, ya.
Kamu baca Alkitab enggak? Ya kan? Di Ibrani pasal 13 dituliskan, taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Betul gak firman itu? Itu betul. Kita harus taat kepada pemimpin. Saya harus taat kepada pemimpin. Nomor 1 itu, taat. Tetapi firman itu tidak berhenti di situ, saudara. Ya. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah hidup mereka. Dan contohlah iman mereka. Artinya apa, saudara? Kita harus lihat hidup mereka. Melenceng enggak? Memang umurnya dari umur 30 sampai umur 60, dia enggak melenceng. Tapi masuk ke umur 65, 66, 67, melenceng. Nah, saudara, apa harus kita taati orang seperti itu? Justru kita harus nasihati. Pak, tobat. Amin. Tobat, Pak. Gawat nih, Pak. Kalau nggak tobat, bahaya. Mungkin Bapak masih tetap hidup nyaman karena kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Tetapi lu nanti di surga nih, lu nggak dapat upah lagi loh. Amin. Jadi Alkitab sudah memperingatkan kita, saudaraku yang terkasih. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Ya kan? Kita mau mendapatkan yang baik nih dari bos kita. Nggak, ternyata dia itu menghalangi aja. Iya kan? Ya kan banyak yang stres ya. Karyawan-karyawan di perusahaan kan begitu. Sudah usaha keras, capai target pekerjaan, ya. Tapi bosnya bilang, ini belum cukup. Tambah lagi nih, 5 lagi nih target. Selesai 5. Ini aja kasih bonus aja dulu. Naik gajinya nanti belakangan. Nah, setelah udah dapat lagi, dikasih. Oh ya, gajimu naik, tapi jabatannya ya di situ dulu. Repot, saudara, repot. Stres kita menghadapi orang seperti itu. Ya kan, stres, sangat stres, saudara yang terkasih. Apakah orang yang seperti itu harus kita taati lagi? Dia sudah melenceng. Dia itu nggak komitmen, dia itu nggak mentaati peraturan, dia itu berbohong, ya kan? Dia tadinya udah janji ini, nggak dilakukannya. Coba, saudara, coba renungkan. Orang yang seperti itu bukan ditaati, tapi dinasehati. Amin. Nasihati, saudara. Para pemimpin ini, saudaraku yang terkasih, sangat rentan jatuh. Kita harus menghormati mereka dan berdoa untuk mereka. Dan setelah berdoa, saudara, kita harus ada bagi mereka untuk bisa berkomunikasi. Kita menyatakan pendapat kita. Kita dukung dia untuk terus menyelesaikan sampai akhir tugas pelayanannya, sampai akhir masa jabatannya. Dukung terus mereka. Kita dukung, saudara. Tetapi kita tidak boleh kompromi dengan apa yang dilakukannya. Kalau salah, tetap kita bilang salah. Dia nggak suka kita, it's okay. Kita sudah kasih tahu firman Tuhan, nggak semua orang bisa suka.
Tapi kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, ya kita sampaikan firman dan dia terima dan dia bertobat, ya. Ini tadinya mau untuk mempermuliakan dirinya dan keluarganya, cuman dia bertobat, udahlah, serahkan sama Tuhan. Itu ada upah yang besar. Kerendahan hati Tuhan sangat hargai, ya kan? Tuhan bilang apa? Aku menentang orang yang congkak, tetapi aku mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Saudaraku yang terkasih, ya. Ibrani pasal 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain, ya, setiap hari selama masih dikatakan hari ini, ya kan? Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jangan keras nanti hatinya, karena nggak ada yang ngingatin, nggak ada yang nasihatin, dia merasa benar aja sendiri, jalan sendiri. Amin. Harus dikasih tahu, suka atau nggak suka, tergantung cara kita menyampaikannya. Kita mengasihani dia, kita mengasihi, kita mendukung, kita mau dia itu maju terus dalam Tuhan. Sama seperti dia juga sudah memimpin dengan baik bertahun-tahun, setia, berkorban banyak. Tapi janganlah di akhir hidupnya dia melenceng. Janganlah. Doaku, saudaraku, jika engkau adalah pemimpin atau bos, ya, janganlah di akhir hidupmu kau melenceng. Sedih, saudara. Itu semua tahun-tahun yang sudah lewat, belasan tahun, puluhan tahun pelayanan, itu cuman hilang dengan satu perkataan, aduh sayangnya. Amin. Nasihati saudara, ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes, saudaraku yang terkasih. Ayat 2, pasal 2 ayatnya 15, 16, 17. Ya kan? Inilah yang harus kita nasihati. Inilah yang harus kita sampaikan kepada para pemimpin, kepada bosmu. Ini, ayat ini harus kasih tahu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, hidup kita bukan untuk, ya, mengumpulkan kemuliaan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita sendiri, ya, bagi anak-anak kita sendiri. Enggak. Hidup kita untuk mempermuliakan Allah. Persembahkan terus. Tuhan, ku persembahkan tubuh, jiwa, dan rohku. Tuhan, aku persembahkan keluargaku. Selama kami hidup, kami akan melayani Tuhan. Tuhan, aku persembahkan semua hasil daripada pelayananku kepadamu. Biar ini engkau pakai untuk menjadi kemuliaan-Mu, Tuhan. Terserah Tuhan, engkau mau melakukan apa. Dalam nama Yesus. Amin. Nah itu. Harus diserahkan semuanya. Dirimu serahkan sama Tuhan. Keluargamu kau serahkan sama Tuhan. Harta bendamu serahkan semua sama Tuhan. Amin. Ya memang enggak kita seperti orang yang orang yang sembarangan. Betul itu. Enggak sembarangan ngasih-ngasih, enggak. Tapi ingat, kau sudah pernah
melayani Tuhan dan engkau pernah dengar suaranya dan engkau tahu ya yang mana yang benar, mana yang salah. Jadi engkau bisa membedakan itu. Hei para pemimpin, kau bisa bedakan itu. Ya. Janganlah paksa dirimu. Harus ini. Aduh, sayang kali lah. Harus ini. Aduh Tuhan. Sebenarnya kau melayani apa? Tuhan atau dirimu sendiri? Layanilah Tuhan. Tanya Tuhan. Relakan. 1 Yohanes 3 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Seringkali para pemimpin ini kan kalau disinggung, kalau diingatkan, dinasihati, dia marah. Ya kan? Dia bentak lagi kita. Dia tunjukkan lagi kesalahan kita. Akhirnya tidak ada titik temunya. Tapi bagi saudara yang mendengar ini, ya ingat, jangan ada seorang pun yang menyesatkan engkau. Jangan biarkan. Jangan kasih kesempatan. Jangan kasih kesempatan sama sekali. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimanapun ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. 1 Yohanes 2 ayat 27. Kamu mempunyai pengurapan itu yang ngajari kamu, yang nuntun kamu, yang membawa kamu ke posisi panggilan Tuhan. Amin. Emangnya pemimpin gak bisa salah? Bisa. Pasti itu. Bisa dia salah. Kalau sempat dia gak membuat salah, aduh gawat bah. Ya kan? Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Kan saya bacakan saudara. Bagaimana Paulus ya adalah orang yang terakhir di antara murid-murid Tuhan Yesus yang bertobat. Dia melihat Petrus nih. Dia melihat Yakobus. Kalian ini munafik nih. Kalian udah gak selaras lagi dengan Injil katanya. Gak selaras lagi nih. Ada yang salah dalam hidup mereka. Kalian ini katanya. Ada yang salah. Ada yang salah. Paulus berani ngomong. Padahal siapa Paulus? Ini Paulus kan orang yang baru masuk melayani. Tapi dilihatnya Petrus ya makan dengan orang yang tidak bersunat. Terus ketika datang orang-orang yang bersunat, dia jadi malu. Gak boleh rupanya makan dengan orang yang bersunat. Nah, Paulus langsung bilang, kamu ya orang munafik, kemarin ku tengok kau makan, sekarang kok kau malah gak mau makan pula. Apa cerita bos? Galatia pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-14. Saya baca saudara. Saudara kalau ada Alkitab, buka sendiri ya. Kita sama-sama baca. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Amin. Sebab Petrus salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan semua mereka, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Paulus
menegur Petrus, kau salah nih. Amin. Jadi nggak salah kalau kita menegur. Yang salah itu adalah kita mengejek, menjelekkan, dan menurunkan dia dari kerajaannya. Nah, itu salah. Itu bukan hak kita. Ya, kita perlu mengatakan, apa hakmu untuk menghakimi hambaku? Entah dia jatuh atau berdiri pun, ya, kau nggak ada urusan. Nah, urusan kita, nasihati dia, tegur, kasih tahu, kau salah nih. Kau pemimpin yang menyesatkan. Amin. Itu kita harus berani. Berani, sob. Jangan takutlah. Hidup kita di tangan Tuhan. Kalau sekiranya pun harus dipecat, kita sudah menyampaikan kebenaran itu. Paling enggak engkau dapat upah di surga. Amin. Saudara, dunia ini sudah mau kiamat katanya. Ya, banyak nabi-nabi ya, kita dengar, kita lihat di YouTube, sudah memprediksi bahwa akhir zaman itu sekarang dimulai. Ada yang memprediksi 3 tahun lagi, ada yang memprediksi tahun 2033, ada yang memprediksi tahun 2030, kita nggak tahu. Tetapi sudah dekat, tanda-tandanya sudah jelas. Amin. Jadi jangan lagi sibukkan dirimu dengan, aku takut nggak makan, aku takut nggak minum. Takutlah kalau engkau tidak masuk surga, karena kau tahu ya yang benar, dan kamu melihat di sekitarmu ada orang yang melakukan ketidakbenaran, dan kau tidak menasihatinya, menegurnya supaya dia bertobat dan dia masuk surga, akan dituntut daripadamu. Bukankah firman Tuhan mengatakan begitu? Kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tapi kau nggak melakukan apa-apa, dia ke neraka, akan dituntut Tuhan pertanggungjawabannya. Saudaraku yang terkasih, biarlah di atas semuanya itu ya, kita bisa melihat, membedakan pemimpin yang sesat dan pemimpin yang menyesatkan. Kita nggak ngambil bagian dalam perilaku mereka, dalam tindakan mereka, dalam segala kegiatan mereka yang aneh-aneh itu. Kita nggak melakukan itu. Kita tegur dia, kita kasih tahu dengan berbagai cara supaya dia bertobat, jangan melakukan lagi kesalahannya. Amin. Nah, jikalau saudara melihat tayangan ini, coba renungkan dalam posisimu sekarang. Entahkah engkau mempunyai pemimpin di dunia sekuler atau pemimpin di dalam kerohanian, ya. Lihat, perhatikan hidup mereka, contohlah iman mereka kalau mereka berbuat yang benar. Tetapi engkau harus hati-hati ketika ada pemimpin-pemimpin yang baru, nabi-nabi yang baru, yang mengajakmu untuk masuk ke dalam komunitasnya. Ya, perhatikan betul kehidupan mereka. Jangan sampai engkau dan penyesat itu sama-sama ke neraka. Lebih bagus tolak. Sekarang ini nggak zaman lagi, ya. Taat buta itu nggak zaman, karena semua orang bisa belajar, bisa melihat mana yang benar, tahu. Jadi nggak buta lagi. Kita nggak bisa lagi pakai kacamata kuda, hanya melihat ke depan aja, kiri, kanan, bisa kita lihat, ke atas, lebih cocok lagi kita lihat Tuhan. Tuhan, betul kan ini orang? Amin. Jangan bisa percaya satupun dengan buta. Kita harus mempercayai orang-orang di sekitar kita. Dengan apa? Buka mata kita lebar-lebar. Amin. Dan yang kita mau adalah apa? Sama-sama kita naik ke surga. Sama-sama kita menikmati surga itu. Nah, itu baru top. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom.
Tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Haleluya.